Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu minta tuntunan untuk hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu, supaya kami semua semakin dewasa rohani di tahun yang baru, bukan jadi bayi rohani, tapi semakin mengenal Tuhan, semakin tidak pernah takut. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom semuanya. Nah, malam ini saya akan berkhotbah bahwa doa itu bukan mantra. Ya, seringkali kita memakai doa itu sebagai alat kayak mantra. Saudara pikir dengan banyaknya kata-kata ya diulang-ulang-ulang supaya Tuhan itu jawab doa kita. Makanya banyak orang yang kecewa hari-hari ini. Sudah doa, sudah ngomong panjang-panjang, tapi kok Tuhan tidak jawab. Nah, kalau kita tahu kalau mantra itu percaya diulang-ulang, semakin banyak pengulangannya, mantranya semakin cepat terjadi. Itu mantra ya. Kalau kita minta sesuatu pasti dikasih mantra, suruh ngomong ini berulang-ulang supaya ini terjadi. Ternyata di dunia ini juga percaya bahwa hidup mati juga dikuasai lidah ya. Jadi perkataan ini bisa terjadi lewat mantra, tapi buat kita doa itu bukan mantra. Hidup mati dikuasai lidah. Waktu kita menggemahkan yang baik, maka sesuatu pasti terjadi. Nah, mantra itu juga pakai rumusan. Ya, ada kata-kata rumusan, ada kata-kata yang kita harus sesuaikan. Misalnya, kata ini tidak boleh dirubah. Tapi buat kita doa itu sederhana. Saudara pernah dengar nggak kesaksian yang sederhana? Orang mau masuk jurang karena supirnya itu ngantuk, saudara. Seorang bapak itu cerita. Saudara tahu doa itu besar kuasanya. Jadi kita percaya. Jadi bapak itu lihat di depan jurang, supir ini tidak nginjak rem. Ternyata supirnya itu ketiduran. Nah, bapak ini posisinya di belakang, dia ingat bahwa doa itu besar kuasanya. Satu hal, dia tidak perlu lakukan mantra yang panjang. Dia cuma berteriak gini, Tuhan Yesus tolong selamatkan saya. Saudara percaya tidak percaya, tiba-tiba ada kuasa yang kayak ada kuasa yang menginjak rem itu, dan mobil ini berhenti di ujungnya jurang. Bapak dan sopir ini selamat, saudara. Makanya doa itu simple, tapi besar kuasanya. Tangkep ya, kalau mantra itu ada syarat, ada batasan. Dan kita tahu bahwa mantra itu bekerjanya sampai berapa lama, kita tidak pernah tahu kuasanya. Saudara tangkep ya. Tapi kalau kita sebagai orang benar, kita sudah dibekali doa itu besar kuasanya. Nah, kita lihat Matius 6 ayat 7 sampai 8. Supaya kita hari-hari ini tahu kalau doa besar kuasanya itu bukan pengulangan. Makanya saya ngajari orang, kalau doa sudah, tidak usah minta berulang-ulang, itu kayak persungutan. Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Saudara baca dulu di Matius 6 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah itu pakai doanya seperti mantra, bertele-tele. Tangkep ya, karena mereka sudah ada rumusannya. Tiap hari mau minta kaya harus ngucapin ini. Tiap hari sebelum buka toko harus ngucapin ini. Tangkep ya. Tapi yang saya ajarkan doa 1 sampai 22 poin itu doa yang berdasarkan firman. Saudara kalau baca setiap hari doa yang saya rangkum 1 sampai 22 poin, itu doa perlindungan semua. Tangkep ya, itu bukan mantra, saudara. Saya ambil semua dari firman Tuhan karena saya percaya bahwa kekuatan firman itu kekuatan Allah sendiri yang bekerja. Makanya kalau kita bermazmur profetik firman, itu kekuatan firman itu pasti bisa memerdekakan saudara dan saya. Tapi kalau mantra itu kesannya bertele-tele. Tangkep ya, panjangnya mantra supaya makin panjang. Lihat,
Orang yang tidak mengenal Allah, doanya pasti bertele-tele. Makanya kenapa Bapak yang mau masuk jurang, doa hanya menyebut dalam nama Yesus tolong aku. Mobil bisa berhenti. Tangkap ya. Saudara, hari ini jangan pernah mengecilkan kuasa doa orang benar. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, kita lihat mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, seringkali orang pakai mantra, semakin banyak semakin sering dikatakan doanya dikabulkan. Enggak. Tapi kita tahu 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka yang selalu memakai doa itu seperti bertele-tele, berulang-ulang, kata-kata diulang-ulang supaya Tuhan itu dengar. Semakin banyak Tuhan dengar kata-kata kita, semakin cepat dijawab. Enggak, bukan seperti itu saudara. Lihat ya, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu, nah lihat bedanya doa sama mantra. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Putus-putus ya. Aduh, putus-putus. Saudara putus nggak jawab. Saya takut sinyalnya memang agak kurang baik. Enggak ya, tolong kalau putus-putus supaya di komentar lancar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita tahu kata poinnya itu di ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 8. Jadi jangan kamu seperti mereka. Karena bedanya, lihat ya. Bapakmu mengetahui apa yang saudara dan saya perlukan sebelum kamu meminta. Itu bedanya doa sama mantra. Kalau mantra itu untuk menjawab keinginan kita, apa yang kita minta supaya terjadi. Tapi doa itu Bapak di surga sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Berarti doa itu bukan perlu kalimat bertele-tele supaya doa kita dijawab keinginan. Tapi Bapak sudah tahu. Kita datang sama Bapak. Bapak sudah tahu kamu butuh apa. Makanya doa itu bukan mantra. Karena doa itu Bapak sudah tahu kok apa yang kamu butuhkan. Tapi kita perlu melakukan bagian kita, yaitu kita mengucapkan kata-kata. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Tangkep ya. Nah, makanya tiap kali saya kasih firman yang saya ajarkan doa yang powerful itu seperti Markus 11 ayat 23 dan 24 kalau nggak salah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya. Kenapa? Kita harus percaya bahwa kita menerimanya karena Bapak sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kita ini berdoa. Itu ayatnya. Sebelum kita meminta kepadanya, Bapak sudah tahu. Makanya kalau doa itu harus nggak usah banyak berkata-kata minta. Itu doa persungutan, itu doa mantra. Tapi kalau kita minta sesuatu, kita hari ini belajar meminta apa? Banyak orang kalau pakai mantra, orang dunia yang pakai mantra, itu selalu pengulangan. Ya, misalnya fokusnya di pelarisan. Mereka akan ngomong pelarisan, dan itu ada ketentuannya, saudara. Tangkap ya. Tapi kalau kita doa hari ini, pastikan doa Bapak sudah tahu. Sebelum kita minta, Bapak sudah tahu apa yang kita perlukan. Jadi apa saja yang kamu minta, doakan. Percaya. Tuhan mau lihat percaya kita. Nah, kita perlu doa itu kenapa? Jadi sekali lagi doa itu satu hubungan di mana kita melepaskan ke pergumulan kita, kelemahan kita, apa yang kita tidak bisa lakukan, kita lepaskan sama Bapak. Supaya apa yang jadi beban berat kita lepaskan. Dan Bapak akan memberikan satu kekuatan. Makanya kalau orang doa, yang saya tangkap, tiap kali saya nggak punya kekuatan untuk melanjutkan hidup, stres lihat masalah,
Apa yang paling jitu, paling murah, paling tepat langkah untuk mendapatkan satu beban ini terangkat. Jujur kalau orang dunia hari-hari ini, saya diceritai banyak orang. Bu, sekarang ini yang namanya obat penenang, obat untuk fly, terus minum minuman keras, tempat-tempat dugem, itu rame. Karena orang lagi cari kelegaan hidup, ketenangan hidup. Tapi itu sesaat. Nah, kita hari ini sudah diberi kuasa yang luar biasa lewat doa. Waktu engkau berbeban berat, apa yang paling jitu? Nggak usah cari obat penenang. Nggak usah cari obat buat happy-happy. Ya katanya pil happy itu mahal, saudara. Kita ini punya kekuatan doa, yaitu pergumulan kita. Apa saja yang kita minta doakan, percayalah kita sudah menerimanya. Waktu kita berkata, Tuhan terima kasih buat toko yang ramai. Walaupun realitanya toko kita memang sepi. Tangkep ya, realitanya toko kita ini sepi. Tapi kita tetap berkata, Tuhan terima kasih buat usaha yang kau berkati. Tangkep ya. Jadi doa itu kenapa kita perlu percaya kita sudah menerima. Karena Bapak sudah tahu apa yang kita minta, yang kita perlukan. Bapak sudah tahu, tangkap ya. Nah, saya akan bahas dalam hal ini 3 hal. Saudara tahu hari ini berdoa itu bukan mantra, jadi tidak usah banyak kata bertele-tele. Saudara, yang kita bawa ngucap syukur aja. Kita cuma bisa ngomong gini, Tuhan aku ngucap syukur buat kebaikanmu dalam hidupku, walaupun kelihatannya Tuhan tidak baik. Tuhan, keadaan kok tidak baik ya, saya minta pemulihan kok tambah suami saya tidak pulang. Saya minta kesembuhan ya, saya punya seorang teman yang dulu sempat tawar hati sama Tuhan. Dia punya kanker, hari itu kankernya cuma di payudara. Kemudian dia beriman, dia berdoa, aku percaya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bahkan beberapa hamba Tuhan pun menubuatkan kamu akan sembuh, kamu akan sehat. Tapi tiap kali dia cek selalu kankernya bertambah. Kankernya ada bukan hanya di payudara, pindah ke getah bening, pindah ke otak, tiap kali. Hamba tuh tiap kali dia mau cek, dia minta berdoa sama hamba Tuhan. Pak, besok saya mau cek kanker saya minta, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, pasti menyembuhkan saya sebagai anaknya. Tapi tiap kali dia minta doa untuk cek, kankernya bukan berkurang, tapi malah bertambah di otak, pindah tulang belakang, cek lagi di lever, cek lagi kankernya ada di paru-paru, ya sampai akhirnya cek kankernya ada di 8 area, dia meninggal. Kira-kira saudara, hari ini mungkin kita berpikir gini, lebih baik pakai mantra ya, kok rasanya lebih cepat gitu ya. Tapi satu hal kita percaya, doa. Walaupun kita mengucap syukur, doa itu tetap bukan memaksa kehendak kita. Ada 3 yang saya akan bahas. Makanya doa bukan mantra. Saudara percaya doa yang pertama itu doa menurut kehendaknya Tuhan. Kita semua tidak bisa maksa doa itu mantra. Kalau mantra itu menurut keinginan kita, kehendak kita. Doa itu menurut tujuannya Tuhan, tangkep ya. Tapi kalau mantra itu tujuannya kita. Kalau orang bawa mantra supaya apa? Cepat kaya ya, cepat punya jodoh. Nah banyak orang yang pengen punya jodoh, ada mantranya. Orang pengen punya anak, itu mantranya juga beda. Orang pengen cepet kaya, mantranya ada sendiri-sendiri. Saya pernah ditunjukin seseorang, dia bilang gini, saya punya buku mantra. Mantra ini diberikan sama seorang pinter yang sudah ilmu mandraguna katanya ya. Kalau dia lagi butuh uang, dia punya doa-doanya. Nah bedanya doa sama mantra, doa itu menjawab kehendak kita, tujuan kita, dan kepentingan kita. Tangkap ya. Makanya kalau saya bilang sama teman saya yang waktu itu kecewa sama Tuhan, dia tanya, kenapa kalau Tuhan itu baik, saya minta kesembuhan kok Tuhan tidak jawab. Malah tiap kali berdoa, malah kankernya makin menyebar kemana-mana. Saya cuma bilang gini, kamu percaya enggak? Kehendakmu itu bukan kehendak
Tuhan itu bukan kehendak kita. Tujuan Tuhan dalam hidupmu bukan tujuan kita juga. Apa yang jadi kepentingannya Tuhan juga bukan kepentingan kita. Tapi satu hal kita percaya, bahwa Tuhan itu, Matius 6 ayat 8, Dia sudah tahu apa yang kita minta, kita perlukan ya. Sebelum kita hari ini berseru kepadanya, Dia Bapak sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Jadi kira-kira waktu kita minta kanker sembuh, Bapak sudah tahu enggak? Sudah tahu. Tapi sekali lagi doa itu tetap menjawab kehendaknya Tuhan, tujuan Tuhan dan kepentingan Tuhan. Makanya daripada kita bertele-tele meminta sesuatu, hari ini doa aja, ngucap syukur. Itu saya selalu doanya gini, Tuhan aku ngucap syukur buat semua yang Tuhan berikan. Rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, suami yang baik. Tuhan kalau boleh ya cawan beban masalah saya kalau boleh berlalu ya berlalu. Saya kalau boleh Tuhan. Nah itu beda saudara, tangkep ya. Permisi sama Tuhan. Tuhan kalau boleh rumah tangga saya saat ini dipulihkan. Tapi balik lagi ya Tuhan, bukan kehendakku, bukan kepentinganku, bukan tujuanku. Tapi balik lagi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, dan kepentingan Tuhan. Saudara tangkep ya, ini yang membedakan doa sama mantra. Tangkep ya, waktu kita berdoa seperti itu, maka kita ini sedang melakukan sesuatu doa yang besar kuasanya. Karena kita tidak maksa. Tuhan jawab doa. Tuhan aku sudah kepepet. Tuhan aku kepepet. Aku butuh uang. Aku butuh ini. Enggak saudara. Kita hari ini kalau berdoa, yuk berdoa yang sopan. Ya berdoa yang punya tata. Kita datang sama orang hormat aja. Kalau minta sesuatu, minta sama presiden, pejabat. Kita datangnya sama sikap hormat enggak? Jelas, rendah hati. Makanya doa orang yang buta itu, doanya datangnya itu dengan rendah hati. Tuhan, ya banyak kan kita lihat doa-doa Tuhan, kalau kamu mau, kamu bisa loh menyembuhkan aku. Itu doa kenapa? Doa yang tidak maksa keinginan kita dengan ucapan yang bertele-tele. Tuhan aku minta kaya, Tuhan aku minta rezeki, aku minta berkat. Jujur kalau kita punya anak, ya 2 anak, yang satu datangnya cuman sama kita, minta, sebel enggak jadi orang tua. Tapi kalau kita punya anak yang belum kita beri apa-apa, kita tahu loh kalau saya tahu dulu kalau anak saya masih kecil, dia datang sama saya, dia pura-pura ngerayu saya, ayolah mama baik ya. Saya tahu, dia tahu ada maksudnya ini. Tapi karena dia mintanya sopan, saya langsung belikan. Tangkep ya. Dia bilang gini, Ma, terima kasih ya Ma, Mama sudah baik, sudah kasih aku bunga misalnya, kasih aku sepeda, aku pengen sepeda Mama kasih. Walaupun saudara belum kasih, tapi sudah ngucap syukur terus. Kita jadi orang sebel atau senang saudara? Respon kita pasti, walaupun kita mungkin uang kita sedikit, pas-pasan, kita pasti prioritas mau menyenangkan hati anak kita juga. Tangkap ya. Demikian juga Bapak di surga. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, doa itu jangan diulang-ulang terus. Tuhan minta rezeki besok, minta rezeki. Itu seperti mantra. Dan itu doa persungutan. Lebih baik yuk kita mulai belajar berdoa. Tuhan ya, aku mengucap syukur kok. Sampai hari ini berkat-Mu sudah lebih dari cukup. Anggap ya, aku terima kasih buat tokoku yang Kau berkati. Walaupun kelihatannya sepi. Aku terima kasih buat rumah tanggaku yang Kau berkati. Buat suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan kalau boleh. Nah istilahnya seperti orang yang minta Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa. Tuhan kalau boleh, Engkau juga kalau Engkau mau, Engkau bisa memberkati usahaku hari ini omsetnya naik. Tapi balik lagi ya Tuhan, bukan kehendakku,
bukan tujuanku, bukan kepentinganku, tapi kehendak, tujuan, dan kepentinganmu. Tangkap ya, saudara mulai belajar doa seperti ini. Karena kita percaya, kalaupun Tuhan belum jawab, kita juga tidak kecewa. Oh, berarti ini belum kehendak Tuhan. Oh, berarti ini tujuan Tuhan belum digenapi. Kepentingan Tuhan masih ada dalam hidup saya. Makanya kepentingan saya, tujuan saya masih dipending. Tangkap ya. Sehingga kita tidak marah sama Tuhan. Nah, lihat hal yang pertama yang saya akan bahas. Kenapa Tuhan itu, doa itu menurut kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau, lihat ya, doa yang terkabul itu bukan hebatnya bertele-telenya kata-katamu. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudara jangan anggap remeh. Doa yang berkata, jadilah kehendakmu, itu doa yang dikabulkan, saudara. Seringkali kita ngomong, Tuhan pokoknya hari ini Tuhan harus jawab ya. Enggak saudara, hari ini kita pakai doa menurut kehendaknya. Nah, kita ikuti aturan mainnya Tuhan di Matius 6 ayat 9 berikutnya. Doa Bapa kami sampai 11. Lihat doa kata pembuka yang pertama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tangkap ya. Saudara, doa Bapak kami itu doa yang sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, saudara, kalau lihat doa Bapak kami, di balik doa itu fokusnya kepada Bapak. Kita bisa ambil doa ini. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di balik doa kita, fokusnya tetap kerajaan Allah, bukan kepentingan kita. Makanya kenapa kalau orang bisa marah karena doanya tidak dijawab, itu karena fokusnya bukan Bapak di surga dan bukan Bapak kerajaan Allah. Kenapa kita selalu minta sesuatu untuk kebutuhan kita? Karena kita merasa belum cukup. Tapi kalau kita doa bisa mengucap syukur, itu karena kita merasa berkat Tuhan hari ini cukup. Mana ya cukup, daging yang Tuhan sediakan cukup, tiang api, tiang awan ya cukup. Makanya doa kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, doa Bapak kami ini. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pembuka pertama boleh. Dan cukup, kami bersyukur buat berkatmu yang lebih dari cukup sepanjang hari. Makanya kan tiap hari saya suruh doa ya, Tuhan berkati aku cukup dengan berkat-Mu, anugerah-Mu, pagari aku dengan perlindungan-Mu. Kita semua berkata apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak boleh orang itu serakah, saudara. Makanya tiap hari doa yang benar itu doa yang tidak dengan serakah, ya. Doa yang berkata cukup atas apa yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Nah, hari ini yuk doanya sudah tahu ya, kalau doa sesuai kehendak supaya doa kita itu doa yang dikabulkan, yang besar kuasanya. Tapi kita harus juga ikuti peraturannya Tuhan, bukan bertele-tele, tapi Tuhan itu mau doa itu datang dengan hati ucapan syukur, karena kita merasa berkat anugerah Tuhan satu hari lepas satu hari itu sudah cukup, saudara. Tangkap ya. Jadi sekali lagi yuk doa yang cukup. Hari ini berdoa sudah tahu aturannya Tuhan. Bapak kami itu doa kehendak Tuhan. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Aku mengucap syukur atas berkat anugerahmu. Cukup buat rumah tanggaku, cukup buat pekerjaanku, cukup buat penghasilanku, cukup buat aku bayar uang sekolah. Semua yang jadi pergumulan saudara. Cukup aku punya kekuatan untuk memberikan kekuatan tubuhku yang lagi lemah oleh bilur-bilurmu. Cukup, semua cukup. Saudara percaya apa yang tidak cukup yang Tuhan punya hari ini? Hari ini engkau butuh kesembuhan, bilurku cukup. Engkau butuh bayar angsuran, berkatku cukup. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Hari ini engkau tidak tahu mau makan
hari ini kebutuhan makan Bapak di surga, itu yang akan lakukan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan berkata malam ini, nak, berkat mana, air, tiang api, tiang awan, itu pelihara hidupmu. Bukan 1 tahun, tapi 1 hari lepas 1 hari. Nggak usah tamak. Makanya berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Hari ini, cukup buat hari ini. Makanya orang yang dalam keadaan sulit uang, nggak usah mikir terlalu panjang untuk hari esok. Hari esokmu sudah disediakan. Kalau kita lagi kekurangan, doa yang sederhana yang akan dikabulkan adalah doa yang berkata cukup. Tangkap ya, itu doa sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan lagi doa, Tuhan aku minta uang buat bayar uang sekolah. Tuhan aku minta rezeki, minta berkat buat bayar ini, bayar angsuran, bayar hutang, bayar debt collector, bayar listrik, bayar air. Saudara mulai katakan, Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Aku sudah menerima, terima kasih berkatmu yang lebih dari cukup untuk aku bayar hutang. Hari ini pemeliharaanmu, makan, minum itu sudah cukup dipelihara Tuhan hari ini. Berarti kehendak Tuhan hari ini doa. Ya, fokus sama Bapak di surga, kerajaan Allah, doa yang cukup. Itu kehendak Tuhan, doa yang dikabulkan. Jangan lagi seperti mantra kalau doa bertele-tele, isinya cuman minta, minta, minta. Itu doa bertele-tele yang bersungut-sungut, itu seperti orang yang mengucapkan mantra. Kita nggak boleh, saudara. Karena Bapak di surga, dia sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Berarti kita cuma datang, Tuhan terima kasih, berkatmu cukup untuk hari ini. Yuk kita mulai praktekkan tahun 2026. Gaya hidup berdoa yang bukan lagi minta-minta seperti mantra. Tangkap ya. Yang kedua, kalau mantra itu fokusnya sudah beda. Kalau doa fokusnya sama Bapak di surga, sama kerajaan Allah. Tapi kalau mantra fokusnya minta untuk diri kita, ego kita, untuk kerajaan Allah, untuk kerajaan dunia kita, dan hidupnya hanya tamak dan bersungut-sungut. Itu beda. Jelas ya? Saudara sudah jelas. Yang kedua, tujuan doa. Nah, hari ini kita berdoa itu punya tujuan, saudara. Doa itu bukan mengubah, memaksa Tuhan untuk menjawab semua kepentingan kita. Enggak. Tapi menjawab ketujuan Tuhan. Tangkap ya. Doa sekali lagi bukan alat. Makanya kalau saya ajak doa puasa, orang berpikir dengan kita menderita, ndak makan, ndak minum, seolah-olah kita sogok Tuhan untuk jawab kepentingan, kehendak, dan tujuan kita. Enggak, saudara. Doa puasa itu menyelaraskan kehendak kita sama kehendak Tuhan supaya sinkron. Semakin banyak berpuasa, semakin tahu mengkehendak Tuhan, kepentingan Tuhan, tujuan Tuhan itu apa. Tangkap ya. Jadi kalau kita berdoa, sekali lagi doa bukan alat untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan itu jawab keinginan kita cepat-cepat. Enggak, itu mantra, saudara. Tapi doa itu selalu tujuannya mengubah hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Tangkap ya. Mengubah kehidupan kita ini, doa itu kekuatan yang pertama. Tangkap ya. Doa itu sesuatu yang membuat mengubah kepribadian kita itu lewat doa. Karena kalau kita itu sering berkomunikasi, kita sering berdoa itu seperti apa ya? 1-2 pribadi kita itu bersatu dengan Tuhan, berintim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Maka ini akan mengubah kita. Tangkap ya. Doa itu juga kelegaan. Jadi sekali lagi doa itu kelegaan, doa itu kekuatan, dan doa itu mengubah pribadi kita. Mungkin yang saya tangkap, doa-doa saya selama ini bukan mengubah masalah saya cepat, tapi mengubah pribadi saya. Tangkap ya. Orang kalau sering berdoa, sering ketemu dengan pribadi yang maha hadir,
maka pribadi kita akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Tangkap ya, karena jelas waktu doa kita akan banyak dengar suara Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita ngomong, Tuhan kenapa masalah saya belum selesai gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bisa bilang gini, nak, kamu sabar aja di ruang tungguku, ndak usah sakit hati ya. Saya itu sampai hari ini kuat, selalu yang saya ingat Tuhan tuh ngomong gini, Eli, kamu ingat ya, musuh kamu yang terbesar itu bukan orang yang nyakiti hidupmu, tapi musuh kamu yang terbesar itu iblis yang lagi pakai orang-orang yang nyakiti hidupmu untuk melemahkan kamu. Supaya kamu beresponnya sakit hati, marah, dendam. Itu keinginan iblis. Tapi kamu ingat ya, kalau kamu hari ini ngalami keadaan disakiti hati, kamu gak usah sakit hati sama orang-orang yang nyakiti hidupmu. Karena itu cuman alatku untuk membentuk engkau. Waktu saya berdoa, saya dengar apa kata Tuhan. Pikiran saya mulai merenung. Oh iya ya, tadi sempat terpancing emosi. Waktu saya dengar orang nyakiti ngomongi saya dari belakang. Panas hati saya. Kurang ajar Tuhan, mau saya besok temui dia. Tapi ketika saya berdoa, tanpa saya sadari ada suara. Ingat loh, gak usah dilabrak, gak usah ditegur. Hikmat orang yang berkata dengan bijak itu seperti Amsal 12:18. Itu perkataan yang akan menyembuhkan. Jadi waktu saya berdoa, saya bilang, ya sudah Tuhan, ampuni saya. Kasih saya kekuatan ya Tuhan, untuk saya bisa ngampuni orang itu. Kemampuan untuk saya tidak dengar apa kata orang, supaya saya dengar apa kata Tuhan. Dengan doa, apa yang saya mau lakukan salah, itu dicegah. Tangkap ya, saudara, jadi hari ini jangan pernah menyepelekan kekuatan doa. Banyak hal yang akan Tuhan bicarakan lewat doa. Kayak kemarin saya waktu di ibadah dikasih kayak surat cintanya Tuhan, kayak ya seperti hosti gitu, tapi kayak surat gitu. Saya bilang gini, sebelum saya ambil ya, makanya kalau ngambil hosti bilang ini, Tuhan mau bicara apa sama saya lewat yang saya ambil surat cintanya Tuhan. Langsung ketika saya buka, saya tahu itu jawaban doa loh buat saya. Tuhan bilang gini, aku sudah sediakan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, tapi engkau belum melihat. Ada jalan di padang gurun, ada sungai di padang belantara. Saya benar-benar pertanyaan saya dijawab sama Tuhan. Lewat apa? Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan buat saya? Itu jawaban buat saya. Tuhan bilang gini, Eli, ndak usah takut. Kamu memang jalani tahun yang baru, belum lihat masalahmu, mungkin kelihatannya belum pulih. Tapi kamu ingat loh, di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru yang aku sudah sediakan. Jalani padang gurun kalau belum selesai, tapi ada sungai, ada jalan, selalu ada jalan. Walaupun engkau jalani padang gurun, padang belantara yang belum selesai, tapi ada hal-hal yang baru yang aku sudah sediakan, yang kau belum tahu, yang belum kau ketahui, tapi ini sudah aku sediakan, cuman tunggu waktuku aja. Ini jawaban buat saya, saudara. Tangkap ya, jadi jangan meremehkan kuasa doa. Walaupun capeknya seperti apa, hari ini kalau enggak bisa doa, nyanyi haleluya, haleluya. Masa sih ngomong haleluya 12 kali aja nggak bisa? Kita walaupun dalam stres, nangis pun, di tengah haleluya 12 kali, saya punya pengalaman. Saya yang lagi hun-hun, lagi error, lagi stres, depresi, ini nggak bisa mikir apa-apa. Nyanyi haleluya 12 kali, beban itu yang berat dicabut, saudara. Otak yang tadi error, lemot, itu tiba-tiba ada hikmat Tuhan. Saya bisa khotbah 45 menit, 50 menit dalam keadaan error. Hanya 5-10 menit saya ngomong, enggak bisa ngomong, nyanyi 12 kali haleluya. Sambil nangis-nangis, Tuhan, haleluya, haleluya. Itu doa loh, saudara.
Hebat memang Tuhan. Saya waktu turun mimbar, orang bilang gini, Bu, terima kasih buat doamu yang jos. Hah? Jos? Hebat doa. Khotbahmu memberkati kita semua. Saudara tahu, padahal saya khotbah dalam keadaan error. Stres, gak tidur 1 malam, wajah pucat. Itu pengerja di Jakarta, saksi hidupnya. Pengerja bilang gini, Bu Eli naik ke atas, masuk ruangan, berdua sama Tuhan, minta kekuatan. Gak bisa ngomong, orang stres gimana bisa ngomong saudara. Cuman bisa nangis sama nyanyi, haleluya, haleluya. Saudara tahu, beban yang berat berkilo-kilo, itu kayak dicabut keluar saudara. Satu kata Tuhan cuma bilang, jangan takut. Aku ada di pihakmu, siapa lawanmu. Satu kata Tuhan itu aja buat saya kayak yes. Dan selebihnya hikmat khotbah yang sudah ndak bisa tahu apa-apa. Tuhan urapi saya dengan urapan Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu saudara nyanyi haleluya 12 kali, saudara sedang fokus dengan Bapa di surga dan kerajaan Allah. Ada banyak orang ketika stres saudara marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak sayang aku? Kenapa engkau tidak adil? Kenapa engkau tidak jawab doaku? Kenapa engkau tidak bela hidupku? Itu bukan fokus dengan Bapa di surga. Tapi waktu kita nyanyi haleluya dengan mengucap syukur, itu fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa itu yang akan terkabul. Tangkap ya, saudara, hari ini yang kepepet, yuk saudara ndak usah doa marah-marah lagi. Sopan datang sama Tuhan. Datang sama pejabat tinggi aja saudara bisa sopan. Masa kita datang sama Tuhan ndak bisa dengan rendah hati, sopan. Dia penguasa hidup kita. Sopan karena dia sudah tahu apa yang saudara perlukan. Hebat ya, kalau mantra ndak ada yang bisa tahu apa yang saudara perlukan. Tapi kita punya Bapa yang baik. Matius 6 ayat 8. Tuhan itu sudah tahu apa yang saudara dan saya perlukan sebelum kita minta kepadanya. Duh, keren ya Tuhan itu. Makanya yang menentukan doa itu sikap hati kita. Jangan pernah bertele-tele lagi. Nggak usah minta-minta banyaknya kata-kata. Itu bertele-tele. Yang kedua, yuk kita lihat. Doa yang sesuai tujuan Tuhan. Ya, setelah itu kita selesai. Apa yang menjadi tujuan doa? Doa tadi mengubah kita, ya sudah ya. Doa itu kekuatan dengan haleluya. Kalau sudah kepepet, tidak usah banyak ngomong. Haleluya 12 kali, itu doa saudara. Kekuatan, kelegaan, dan doa itu mengubah kehidupan kita. Mungkin masalah kita belum berubah, tapi lewat doa, perubahan hidup kita pasti terjadi. Tidak mungkin kalau orang sering ketemu pribadinya Tuhan, kita tidak berubah serupa. Orang berdoa, itu ketemu dengan pribadinya Kristus, maka pribadi kita pasti berubah. Tangkap ya, kalau saudara suka berdoa, tapi saudara suka marah, berarti itu pribadinya bukan pribadi Tuhan, hantu saudara. Ya, kalau Tuhan kita pasti berubah jadi baik. Tapi kalau hantu makin jahat. Orang sudah berdoa masih nyimpen sakit hati, berarti ketemu hantu loh saudara. Bukan ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan setelah berdoa, saudara pasti bilang gini, Tuhan aku ngampuni sudah. Nggak perlu aku labrak kok. Besok malah tak sapa. Besok malah tak sapa. Mungkin hari ini kau lagi marah sama suamimu karena memang suamimu keterlaluan. Tapi setelah berdoa Tuhan bilang gini, sapa suamimu, sapa mertuamu. Sudahlah, memang ada alasan untuk marah. Tapi kan juga kamu punya alasan untuk ngampuni karena aku yang menyuruh kamu untuk melakukan. Ayo ampuni. Waktu kita berdoa Tuhan bilang gini, ayo sapa. Ayo ampuni, ayo doakan musuhmu, langsung doakan. Tuhan aku ngampuni kok, walaupun dia keterlaluan, pelakor keterlaluan, sama ibu-ibu, pebinor keterlaluan, sama bapak-bapak. Kalau Tuhan berkata ampuni, ampuni sudah. Doakan, jangan didoakan cepat mati, doakan Tuhan aku ngampuni, memberkati orang-orang yang nyakiti hidupku. Ya,
Jadi sekali lagi, doa itu tujuannya supaya kita ketemu Tuhan, bukan hantu. Kalau ketemu Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada kelegaan. Kalau ketemu Tuhan, pasti ada perubahan. Itu tujuannya. Kekuatan, kelegaan, perubahan. Tangkap ya, karena tujuan kita berdoa bukan ketemu siapa-siapa, ketemu Tuhan. Tujuan Tuhan pasti digenapi. Tangkap ya, Tuhan tuh kalau kita doa, dia mau kasih kita kekuatan. Dia mau ambil bebanmu yang bertonton. Mungkin belum jawabannya, belum abrakadabra. Tapi kelegaan itu jauh lebih penting. Sementara menantikan kehendak Tuhan terjadi. Tangkap ya, suara kenapa ya bagus? Suara apa putus-putus? Ada lagi komentar? Enggak ya? Nah, hari ini yang terakhir, doa itu kepentingan Tuhan. Yuk kita baca Yohanes 16 ayat 7 ya, supaya kita selesai sebentar lagi. Suara saya maaf, bukannya sinyalnya enggak bagus. Suara saya memang lagi habis ya, karena kemarin habis 3 kali pelayanan, suara saya habis. Nah, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 ini ayat yang terakhir, setelah itu selesai ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara percaya doa yang dijawab Tuhan itu pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan firman tinggal di dalam Tuhan. Makanya doa yang punya kuasa itu doanya orang benar. Lah orang benar itu nggak mungkin tinggal di luar Tuhan. Tangkap ya, nggak mungkin di luar firman. Kita ini tahu doa orang benar besar kuasanya. Tapi doa orang benar itu adalah orang yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Makanya hari ini yuk, yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara percaya bahwa doa yang dikabulkan ketika 3 hal, doa orang benar, kepentingan Tuhan itu lewat doa supaya kita ini juga jadi orang benar. Dengan doa yang pertama, kepentingan Tuhan. Tuhan itu lebih mau lewat doa. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita. Dan kita berbuah banyak. Tangkep ya, itu kepentingan Tuhan. Makanya doa itu bukan untuk menjawab masalah kita selesai. Kenapa kita perlu doa puasa 40 hari? Victory sering ngadain doa puasa. Kenapa? Victory ngadain ibadah onset supaya waktu ibadah onset, ibadah puasa. Kepentingan Tuhan itu terjadi lewat kita berdoa, yaitu membawa kita selama doa puasa. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman tinggal di dalam kita. Kita berbuah banyak waktu kita hari ini memuliakan Tuhan, maka doa puasa itu sering terjadi, dijawab sama Tuhan. Karena selama puasa kita matikan ego kita. Kita tidak makan itu matikan hawa nafsu. Tangkap ya, orang yang suka hidup dalam daging itu tidak tinggal dalam Tuhan. Makanya harapan kita lewat doa puasa, kepentingan Tuhan itu terjadi supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita dan kita memuliakan Tuhan dengan berbuah banyak. Maka firman itu berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Hari ini kita sudah belajar 3 hal, doa bukan mantra. Jadi kita perlu praktek hari ini. Yuk, doa puasa sekali lagi, kalau doamu belum dijawab, jangan marah. Karena memang kehendak Tuhan, jawaban doa itu kan ada 3. Ya, iya, langsung instan balik telapak tangan. Belum, ya, tunggu. Nah, tunggu, belum. Ya, jadi kalau memang belum, ya kita sabar aja. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti itu terjadi. Tapi pastikan jangan lagi bilang, kalau gitu tidak perlu berdoa ya Bu Eli. Toh juga bukan waktu kita. Kita malah salah besar. Kita harus perlu doa. Lihat waktu kepentingan Tuhan terjadi, kita lewat doa puasa. Ya nanti saya akan atur waktu lagi, doa puasa lagi awal tahun. Nanti kita berdoa masuk awal tahun.
Kita tahu bahwa doa bukan maksa kebutuhan kita. Kita bawa kebutuhan kita dalam doa puasa boleh. Tapi puasa itu nanti membuat kita tinggal di dalam Tuhan. Firman tinggal di dalam kita. Hidup kita memuliakan Tuhan dengan berbuah banyak. Itu tujuannya puasa. Kepentingan Tuhan. Bukan lagi mantra yang kita bawa. Banyak orang kalau puasa itu merasa kita sudah tidak makan, tidak minum, nyiksa diri kita. Tuhan lihat penyiksaan kita. Dan tiap hari doa kita berharap Tuhan jawab. Enggak, saudara. Waktu kita tidak makan, tidak minum dikit. Itu kita sedang matikan hawa nafsu. Kedagingan kita yang jadi penghalang doa kita dijawab. Menjadi doa orang benar yang besar kuasanya. Makanya doa orang benar. Tidak ada kata doa orang yang berdosa besar kuasanya. Enggak. Firmannya berkata di 1 Petrus 2 ayat berapa? 24 kalau enggak salah. Doa orang benar. Seperti Elia. Manusia biasa. Tapi doanya bisa menghentikan hujan. Itu hebat loh. Coba kalau orang mau belajar menghentikan hujan. Orang baca mantra, saya pernah ketemu seorang mantan dukun. Dia bilang gini, Bu, saya punya ilmu sakti mandraguna. Itu belajarnya harus puasa 40 hari, tapi ada tempatnya di gunung-gunung mana. Terus ada yang puasanya sampai jalan seperti orang gila, enggak pakai baju. Ada yang jalannya harus makan cicak gitu ya. Makan cicak, makan daging rusa, terus makan daging mentah, ya, makan darah apa gitu. Saya bilang, aduh Pak, kok susah? Aduh Bu, dulu saya ya ndak ngerti firman, saya ini dulu menjalani ilmu apa aja, memang tokcer Bu. Setelah saya menjalani ilmu seperti orang gila ndak pakai baju selama 30 hari, setelah selesai ritual itu, saya jadi orang yang punya doanya, wih dahsyat. Doa-doa saya punya mantra yang dahsyat. Nah, kita hari ini mau punya doa yang dahsyat besar kuasanya. Itu tidak perlu doa yang aneh-aneh. Sudah ada firmannya. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman tinggal di dalam kita, dan kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini, maka kita ini akan punya doa yang melebihi mantra, saudara. Ya, jangan takut. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa doain kanker sembuh, ya. Bahkan yang ngalami keadaan apapun bisa kan, lihat kalau sudah ada KKR doa. Yang kanker, yang lumpuh bertahun-tahun bisa sembuh. Nggak usah pakai ritual mutih 1 tahun nggak makan apa, nggak usah mutih di semedi di gunung apa ya, cuman sendirian, nggak usah seperti itu dapat wangsitnya. Kita tiap hari berdoa itu dapat wangsitnya Tuhan. Makanya jangan pernah malas untuk berdoa. Ya, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, sudah. Tapi mulai sekarang doanya jangan seperti mantra. Mulai sekarang yuk belajar doanya. Gimana kita praktek ya. Yang sudah punya 1-22 poin itu dibaca. Saudara, doa pembuka sekarang. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah. Mungkin kita nyanyi haleluya. Haleluya. Pembuka 12 kali kita masuk doa. Tuhan terima kasih. Ya, ini doa simple. Kalau saudara mungkin ndak pinter nyanyi, ndak hafal lagu, nyanyi haleluya kan gampang, ndak usah hafal. Ngomong Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa kita perlu pengulangan kata cukup? Karena kita ini cenderung jadi orang yang serakah, tamak. Sudah punya mobil 2 minta mobil 3, ngotot lagi. Tuhan tutup targetku, tutup supaya tahun depan aku bisa punya mobil 3. Nah ini, tapi kalau kita mengingatkan diri kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, maka kita akan berdoanya beda. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur kok buat berkat-Mu hari ini. Aku percaya Tuhan cukupkan semua kebutuhanku. Tuhan pelihara aku lebih dari cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku. Aku pasti bisa makan, aku pasti bisa bayar hutang, aku pasti bisa bayar angsuran, aku pasti kuat menanggung segala perkara karena anugerah-Mu cukup.
Tangkep ya. Setelah itu saudara percaya tujuan Tuhan. Saudara mulai ngomong sama Tuhan. Kan doa itu bukan mantra. Tujuanmu, saudara bilang gini, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan mau berkati aku limpah, pasti Tuhan mau, Tuhan dapat kok. Kalau Tuhan mau tokoku rame hari ini, pasti bisa. Tuhan, kalau Engkau mau aku rumah tanggaku pulih, suamiku balik saat ini juga, aku sembuh, Tuhan pasti bisa. Tapi jadilah kehendak-Mu. Semua dibalikkan sama Tuhan. Tangkap ya. Dan saudara mulai berkata gini, Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidupku? Tuhan, kalau Tuhan mau ngomong sesuatu, Tuhan ngomong. Saudara kalau punya waktu, saudara boleh tanya, apa sih tujuan Tuhan? Tuhan, aku mau punya rencana seperti ini, tapi aku tidak berani melangkah. Aku tunggu bahwa kepentingan Tuhan, tunggu tuntunan Tuhan dulu. Apa benar tujuanku ini sesuai dengan tujuanmu? Setelah itu saudara percaya dalam hidup sehari-hari, yuk kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Jangan paksa Tuhan itu cepat jawab doa, karena kita lagi dibawa lewat doa-doa kita, supaya kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya ada di dalam kita. Kalau firman tinggal di dalam kita, kita pasti kaya firman. Kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti kuat, dan kita pasti memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa yang simple ini, saya percaya, besar kuasanya. Elia manusia biasa. Orang kalau bisa memberhentikan hujan harus belajar ilmu bertahun-tahun, saudara. Mote, saudara masih bisa makan babi, makan aja. Makan bakso, makan. Yang penting, bukan karena ritual caranya kita berdoa. Bertele-tele panjangnya kata-kata kita, banyaknya kata-kata kita, seringnya kita berdoa sehingga itu menyogok Tuhan. Seringnya puasa supaya Tuhan menjawab doa kita. Enggak, saudara. Doa sekali lagi bukan mantra, tapi doa itu waktu kita hari ini berdoa, percayalah, kita juga sama manusia biasa yang diberi kuasa juga. Tidak nutup kemungkinan kita bisa memberhentikan hujan karena kita sudah hidup di dalam Tuhan dan kita firman tinggal di dalam kita dan kita memuliakan Tuhan. Maka kuasa doa orang benar besar kuasanya. Satu kesaksian, saya pernah berdoa buat apartemen saya. Hal yang simpel. Doa yang simpel, tapi dengan doa orang benar, apartemen itu bisa berhenti di level 1 level. Saya bilang gini, Tuhan, ini ada pembangunan apartemen di depan saya. Kalau ini bangun tinggi, nutupi apartemen saya. Pemandangan yang bagus itu ndak ada, saudara. Kelihatan gedung. Sayang ya Tuhan, Tuhan jawab loh doa saya. Saya cuman berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau, ndak tahu caranya gimana. Apartemen ini tolong berhentikan di level 1 level di bawah saya. Saudara percaya enggak percaya, kapan-kapan sudah banyak kok yang saya ajak ke apartemen saya. Lihat bukti nyata. Apartemen di depan saya yang rencananya dibangun tinggi itu bisa berhenti di 1 level di bawah level saya. Saya lantai 13, dia lantai 12 berhentinya. Aneh enggak, saudara? Saya sampai tidak bisa ngomong sama Tuhan. Siapa sih manusia yang bisa memberhentikan pembangunan level 1 lantai, saudara? Doanya bertele-tele, enggak. 1 kali itu aja saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mau, tidak tahu caranya ya apa, Tuhan berhentikan level ini, kan jelek apartemen saya. Sambil ngalem-ngalem sama Tuhan, kan jelek ya Tuhan, apartemen saya jelek loh Tuhan. Kalau ada ini, tolong ya Tuhan, tidak usah marah-marah, tidak usah serius. Kita kalau datang sama Bapak, kita ini punya Bapak yang baik, ngalem-ngaleman sama Bapak. Tuhan, kalau Tuhan mau, kan Tuhan saya. Kalau Tuhan, tapi semua ya balik kehendak-Mu. Jujur, satu hal yang saya lihat mujizat yang dengan doa orang benar itu apartemen saya itu saksi nyata, saudara. Level 13 dia berhenti di level 12, saudara. Dari rencana yang bangun level tinggi itu saksinya broker yang saya beli apartemen. Tangkap, saudara. Hari ini kok
kita ini sudah punya kuasa, tapi hari ini kita belajar dengan doa itu supaya kita itu bisa nempel sama Tuhan, kita bisa jadi pelaku firman. Kalau enggak punya kekuatan doa, enggak mungkin. Bawaan kita ini pasti emosi, egois, ego, karena kita ini hidup dalam daging. Tangkap ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, doakan saya pulang sampai Surabaya hari Rabu pagi. Doakan suara saya supaya saya bisa live nanti hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa, malam ini kita doa. Saya percaya malam ini ada banyak orang yang lagi berbeban berat. Ada banyak orang yang doanya urgent. Ya, kepepet doa. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, enggak apa-apa. Hari ini datang dengan sikap yang beda. Tuhan, kalau Tuhan mau, besok saya bayar angsuran. Saya yang tidak tahu uangnya dari mana. Tapi saya percaya kok Tuhan. Tuhan sudah tahu ya apa yang saya perlukan sebelum saya memintanya. Tuhan tahu saya butuh angsuran. Tuhan kalau mau, ya pasti Tuhan kasih. Ya, bukan di Mazmur. Oh, Mazmur itu ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Hari ini kami percaya bahwa doa orang benar tanpa bertele-tele, tanpa perlu pengulangan, minta, itu doanya pasti dikabulkan. Kalau doa kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, tujuan-Mu, dan kepentingan-Mu. Hari ini kami malam ini berdoa sehati, kami sepakat Tuhan. Hari ini Tuhan 300 orang lebih, hari ini bahkan ada 90 orang lebih juga bergabung Tuhan. Mereka menyerukan doa mereka. Mereka cuma bisa berkata bersyukur, terima kasih. Saudara yang punya pergumulan keuangan mulai ngucap syukur dengan keuanganmu. Yang punya pergumulan rumah tangga ngucap syukur dengan rumah tanggamu. Ngucap syukur dengan suamimu, anak-anakmu, sakit penyakitmu. Ngucap syukur dengan istrimu. Hari ini ngucap syukur dengan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan buat rumah tangga, keuangan, anak-anak, suami yang Tuhan sudah ubahkan. Kami percaya kalau Tuhan mau, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Kalau Engkau mau Tuhan, Engkau pasti dapat kok Tuhan. Tapi aku percaya semua ini hanya kehendak-Mu yang terjadi. Hanya kepentingan-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau istirahat, biar kami menikmati berkat yang Tuhan berikan pada waktu kami tidur Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Ketemu lagi Rabu malam. Ya, karena saya masih dalam pesawat, nggak mungkin live besok. Ya, besok yang Surabaya on-site, jangan lupa. On-site itu penting, itu salah satu bentuk ibadah supaya firman yang ditabur hamba Tuhan tinggal dalam kita jadi remah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Ya, yang tinggal dalam di ini besok ketemu saya Rabu ya. Tetap kuat, tetap semangat, jangan kasih kendor. Doa sederhana loh, besar kuasanya. Jangan bertele-tele. Tidak boleh doa minta-minta lagi ya. Doanya harus mengucap syukur. Nanti saya akan lihat ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ya. Kalau Elia bisa memberhentikan hujan, kita juga sama, manusia biasa, makan nasi juga. Saudara juga punya kuasa. Tuhan Yesus memberkati.